welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari-harimu menyenangkan ya. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang hidrosfer di perairan laut, yaitu pada pantai dan pesisir pantai. Baik, sebelum kami membahas materi ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami akan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kevi Cinta Miyato dengan NIM 21011000062 semester 2 kelas D, dan teman saya atas nama Sheila Riwayati Kuang dengan NIM 21011000026 semester 2 kelas D. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Berikut adalah tujuan dari materi ini. Pengertian pantai. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Pantai merupakan daerah yang sangat luas, dimulai dari daerah pesisir sampai jauh ke daratan. Tidak ada batasan yang pasti atau jelas terkait seberapa jauh wilayah sebuah pantai, namun yang jelas sebuah pesisir merupakan bagian dari daerah pantai. Bentuk-bentuk pantai ada berbagai macam sebagai akibat dan berbagai proses geologi yang membentuknya dan batuan serta struktur geologi yang mengendalikannya. Ada pantai yang berbentuk dataran yang landai, baik yang sempit maupun yang lebar, atau ada pantai yang bertebing terjal dan berbatu-batu dan berteluk-teluk. Nah, panjang garis pantai diukur mengelilingi seluruh pantai yang merupakan daerah teritorial suatu negara. Pantai terjadi karena adanya gelombang yang menghantam tepi daratan tanpa henti sehingga mengalami pengikisan. Nah, gelombang pantai tersebut dinamakan gelombang destruktif. Kemudian kita selanjutnya masuk ke proses terbentuknya pantai. Yang pertama yaitu gelombang air laut. Gelombang dapat terjadi dengan beberapa cara, misalnya karena longsoran air laut, longsoran tanah laut, batuan yang jatuh dari pantai yang curam, perahu atau kapal yang sedang lewat, gempa bumi, dan lain sebagainya. Di antaranya yaitu gelombang yang disebabkan oleh angin. Angin akan berhembus dengan kencang apabila terjadinya ketidakseimbangan tekanan udara, karena tekanan yang tidak sama. Di permukaan itulah yang menyebabkan permukaan air berombak. Adanya gelombang ini sangat penting dalam perkembangan garis pantai. Yang kedua yaitu arus litoral. Selain gelombang air laut, arus litoral juga merupakan tenaga yang sangat penting pengaruhnya dalam pembentukan garis pantai. Pengaruh arus litoral terhadap perkembangan garis pantai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tekanan atau kekuatan angin, kekuatan gelombang laut, kedalaman air, dan bentuk pantainya. Apabila bentuk pantainya landai dan proses pengendapannya cukup besar, maka arus litoralnya mempunyai pengaruh yang sangat penting. Kemudian yang terakhir yaitu pasang naik dan pasang surut. Yang terpenting terhadap pembentukan pantai adalah naik turunnya permukaan air laut dan kekuatan gelombangnya. Apabila gelombang besar terjadi pada saat pasang naik, akan merupakan tenaga perusak yang sangat hebat di pantai. Arus air yang ditemukan oleh pasang naik dan pasang surut akan bergerak melalui permukaan terbuka dan sempit,
serta merupakan tenaga pengangkut endapan daratan yang sangat intensif. Kemudian selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pantai. Berbagai macam pantai sebagai akibat dari proses-proses geologi membentuknya seperti struktur geologi yang mengendalikannya. Nah, pantai menurut bentuknya terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, pantai curam. Pantai curam pada umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang berbatasan langsung dengan laut, baik yang sejajar maupun yang memotong garis pantai. Pantai jenis ini disebut sebagai faktor yang menyebabkan perubahan bentuk pantai. Yang kedua, pantai landai. Pantai landai yakni pantai yang memiliki permukaan relatif datar. Pantai jenis ini mencakup adanya pantai mangrove, pantai delta, pantai bukit pasir, dan pantai estuarium. Yang ketiga, pantai karang. Pantai karang yakni pantai yang memiliki terumbu karang di sepanjang pantainya. Contohnya adalah Taman Bunaken yang terletak di Manado. Dan yang terakhir, pantai bertebing. Pantai bertebing yakni pantai yang memiliki bentuk geografis berupa curam pada muka tebingnya karena terdapat pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai jenis ini biasanya memiliki laut yang dangkal. Pantai bertebing ini terjadi karena adanya proses penimbunan hasil rusakan tebing itu sendiri, atau biasanya karena abrasi atau erosi. Contohnya adalah Pantai Timang yang terletak di Yogyakarta. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pesisir. Nah, menurut para ahli, pesisir merupakan suatu wilayah unik karena dalam konteks bentang alam, pesisir merupakan tempat pertemuannya darat dan lautan. Sementara itu, wilayah pesisir sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah wilayah darat. Wilayah pasir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan dan pencemaran. Jadi, secara umum, menurut Betty et al. Tahun 1994, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan ke arah darat, mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Kemudian kita masuk dalam pembahasan selanjutnya tentang fungsi wilayah pesisir, yaitu yang pertama untuk penyediaan barang dan jasa, yang kedua sebagai fungsi pengaturan, yang ketiga sebagai fungsi budaya, dan yang terakhir sebagai fungsi pendukung. Selanjutnya yaitu karakteristik ekosistem di daerah pesisir. Yang pertama ada pasang surut, yang kedua estuaria, yang ketiga hutan mangrove, yang keempat padang lamun, dan yang terakhir yaitu terumbu karang. Yang berikut adalah manfaat pantai dan pesisir. Manfaat pantai dan pesisir yaitu yang pertama, satu sebagai objek wisata, yang kedua sebagai sumber protein hewani, yang ketiga sebagai sumber ketenangan batin, yang keempat sebagai area tambak garam, dan yang kelima sebagai daerah pertanian pasang surut. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara perlindungan dan pelestarian terhadap ekosistem pantai dan pesisir, yaitu dengan cara yang pertama, restorasi. Restorasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menetap kembali kawasan pesisir sekaligus melakukan aktivitas penghijauan.
Cara yang kedua yaitu reorientasi, yang dimana dimaksud sebagai sebuah perencanaan pembangunan yang berparadigma berkelanjutan sekaligus perluasan lingkungan. Cara yang ketiga yaitu responsivitas. Responsivitas ini dimaksudkan sebagai suatu upaya dari pemerintah yang peka dan tanggap terhadap problematika kerusakan ekosistem pada pantai dan pesisir. Cara yang keempat yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi yaitu suatu gerakan yang dimana dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan peran ekosistem pesisir dan pantai sebagai penyangga kehidupan biota laut. Cara yang kelima yaitu responsibility, yang dimana dimaksudkan sebagai upaya untuk menggalang kesabaran bersama sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Cara yang terakhir yaitu cara regulasi. Dalam hal ini, setiap daerah pasti mempunyai peraturan daerah diatur secara jelas dan gambling. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dan kewajiban untuk memenuhi peraturan daerah yang telah ada dan telah dibuat. Ini bisa dijadikan sebagai punishment apabila tidak dijalankan secara serius. Punishment harus dijalankan guna membentuk sikap-sikap yang sadar akan daerah yang telah diatur demi keberlangsungan ekosistem pesisir di masa depan. Demikianlah pembahasan kami pada video kali ini. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami akan menyampaikan sebuah kutipan, dan sebuah kutipan itu akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika kita menyampaikan sebuah kebermanfaatan itu untuk orang lain, tentu harus didasari oleh sebuah ilmu. Jadi kami menyadari bahwa dari pembahasan kami tadi masih banyak kekurangan, dan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam geografi.